Ya, assalamualaikum Leo. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 ya. Ini dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Ini karakter dan energinya seperti apa nanti kita lihat di readingan sini gitu ya. Itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya. Jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini seseorang atau sosok ini seperti apa. Dianya yang akan datang ke Leonya ya. Ini ada kartu muncul the book ya. Dia mempunyai karakter yang misterius ya. Itu orangnya misterius, tertutup orangnya gitu ya, introvert mungkin ya, seperti itu, introvert di sini. Dan kalau di hubungan asmara dengan si Leonya ini dia lagi mengamati ya. Seseorang yang lagi proses untuk mengamati dalam hubungan gitu ya, kedepannya seperti apa, akan dibawa kemana gitu. Kemudian si Leonya ini seseorang yang seperti apa dan bagaimana, apakah cocok dengan dia atau enggak. Nah gitu, orangnya lagi mempunyai karakter yang mengamati dan mungkin menganalisa juga gitu ya. Orang yang mungkin di pekerjaannya ini yang berhubungan dengan analisa gitu ya, itu apapun itu gitu di karirnya mungkin, atau yang pasti di sini dia pintar menganalisa sesuatu gitu ya, itu orangnya. Dan mungkin dia lagi proses di pendidikan, bisa juga seperti itu ya, itu. Atau mungkin yang berhubungan dengan buku ya, itu. Yang pasti dia mempunyai karakter yang seperti itu gitu ya. Si dianya ini orang yang tertutup atau introvert di sini gitu. Dan di sini dia di sini ada feminin ya. Kalau dia yang perempuan ya, dia yang feminin, dia yang perempuan, dia ini seseorang yang cantik di sini ya. Kalau misalkan dia usianya sudah dewasa ya, dia memiliki wajah yang awet muda gitu ya, orangnya seperti itu gitu. Dan di sini kalau misalkan dia seorang laki-laki ya mempunyai jiwa lembut di situ, layaknya feminin gitu ya, itu mempunyai kelembutan di hatinya dia gitu ya, jiwanya lembut gitu itu. Dan di sini dia ini seseorang yang confident ya, percaya diri orangnya gitu ya, itu. Dan suka memberikan kebahagiaan ke orang lain yang dia cintai gitu ya, itu. Jadi istilahnya mungkin dia ke Leonya memberikan cinta tersendiri, bisa juga seperti itu ya. Yang pasti dia suka akan memberikan kebahagiaan ke orang lain gitu, seperti itu ya. Istilahnya kebahagiaan di sini kebahagiaan yang positif ya, bukan dia harus memberikan yang kebahagiaan yang maaf yang murahan gitu, enggak, tetapi dianya lebih ke sebisa mungkin bisa memberikan kebermanfaatan ke orang lain gitu ya, memberikan minimal kebahagiaan gitu, minimal bisa memberikan senyum mungkin, seperti itu gitu ya, arahnya seperti itu. Dan di sini ada the home ya. Karakter dia ini karena tadi juga ada introvert ya, dia suka akan di rumah gitu, dia menyukai akan rumah, jadi enggak terlalu suka kalau di luaran gitu ya, seperti itu. Istilahnya misalkan dia keluar itu pun mungkin cuma sebentar, sesaat kalau dia ada perlu, mungkin seperti itu. Dan dia lebih ke menyukai rumah, lebih ke memberikan
memberikan keintenannya di setiap hari di keseharian dia itu ya di rumah gitu, orangnya seperti itu ya. Itu atau mungkin dia mempunyai karir yang dia handle dari rumah, bisa juga ya, yang pasti dia suka akan rumah gitu. Orangnya seperti itu. Dan di sini seseorang ini ngerasa nyaman dengan Leo ya, itu. Di hubungan dengan Leo ini ngerasa ada kenyamanan, ketenangan, keamanan, layaknya dia pulang ke rumahnya sendiri gitu. Seperti itu ya, itu ya lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa tenang kalau bersama dengan Leonya gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Atau dia ini pintar memberikan kenyamanan ke Leo ya, memberikan rasa aman ke Leo gitu ya. Itu ketenangan ke Leo, bisa juga seperti itu ya. Yang pasti dia suka akan rasa aman, nyaman, tenang di sini. Itu, dan ngerasa dengan Leo dia merasa nyaman di sini gitu ya. Dan kemudian di sini ada lily ya, lily flower di sini. Dia ini mempunyai karakter yang sosoknya ini mandiri, kemudian dewasa ya, matang dalam berpikir gitu ya, dewasa dalam berpikir, lebih mempunyai jiwa yang matang gitu ya, itu. Dan dia ini sosok yang bijaksana gitu ya, itu dalam mengambil suatu keputusan itu selalu mengambil keputusan yang lebih bijak gitu ya. Bijak di sini kan otomatis nggak mengambil keuntungan dari orang lain gitu. Dia lebih ke mempunyai karakter yang bijak gitu ya. Bijak itu kan otomatis yang memang tepat, keputusan yang tepat yang dia ambil gitu, seperti itu. Atau memberikan keputusan yang tepat ke orang lain gitu ya, seperti itu. Yang pasti dia orangnya yang bijaksana gitu ya. Dan di sini dia ini seseorang yang banyak fans gitu ya, banyak yang suka ke dia orangnya ini ya. Itu dia ngelihat orang-orang ngelihat dia itu kayak ngelihat seseorang yang mempunyai mempunyai inner beauty mungkin ya, mempunyai kebaikan-kebaikan dari dalam dan terpancar keluar gitu. Jadi orang-orang banyak suka di situ ya, banyak yang suka, banyak fans gitu ya, yang pasti punya karakter yang kuat di dianya, yang bisa orang lain suka akan dia, karakter entah itu inner beauty-nya atau fisiknya gitu ya, seperti itu. Yang pasti dia banyak fans dan dikenal masyarakat luas gitu ya, minimal dikenal masyarakat sekelilingnya atau orang-orang di sekelilingnya, lingkungan sekelilingnya gitu, atau mungkin masyarakat luas gitu ya. Itu dia seseorang yang dikenal di masyarakat luas gitu ya, orangnya seperti itu. Yang pasti banyak fans di sini ya, itu. Dan orangnya passion di sini, penuh gairah gitu ya, itu mungkin seksi bisa juga ya. Itu yang pasti di sini ada passion di dianya gitu, yang bisa orang-orang ngelihat dianya ini kayak seperti cantik sekali gitu ya, dari fisiknya mungkin seperti itu gitu ya. Itu jadi ada passion di situ, ada kekuatan yang dia punya gitu, yang tadi saya katakan gitu ya. Itu ada kekuatan dari dalam diri yang kuat gitu ya, yang kuat di dianya gitu, seperti itu. Namanya bunga lili itu kan bunga yang cantik ya, kelihatannya itu dari tangganya pun juga satu-satu gitu ya, otomatis dia mandiri, nggak bergantung ke orang lain, orangnya seperti itu sih, nggak suka bergantung ke orang lain gitu ya. Itu dan cantik, bunganya pun juga cantik ya. Itu
Itu. Dan itu kalau perempuan. Kalau seorang laki-laki yang mempunyai karakter yang dewasa ya, yang dewasa, mateng, bijak gitu orangnya, seperti itu. Dikenal banyak orang juga gitu kan. Itu. Ya, dan mandiri. Dan kemudian di sini ada the dog. Dia ini mempunyai karakter yang setia. Kalau diberikan suatu tugas atau amanat itu dia bisa dipercaya, atau dia seseorang yang bertanggung jawab di sini ya. Itu. Orangnya setia, bisa membantu ya. Istilahnya suka membantu orang lain gitu kan. Karakter dog itu kan seperti itu ya. Itu. Dan komitmen, dia mempunyai komitmen di sini. Karakter yang mempunyai tanggung jawab gitu ya. Karakter seseorang yang bertanggung jawab. Gitu. Dan ini mungkin seseorang yang kalian kenal ini di hubungan pertemanan kalian gitu ya. Mungkin di sosmed, atau di karir kalian, di sekolah, atau di teman main, mungkin seperti itu. Yang pasti di sini kalian kenal dari pertemanan kalian gitu ya. Itu sosoknya seperti itu. Dan di sini karakter teman itu dia suka membantu, itu tadi ya, membantu, menolong gitu. Saling, mungkin di hubungan asmara kalian mungkin dianya bisa sebagai teman yang saling membantu atau menolong dari segi apapun gitu ya. Mungkin memberikan motivasi, support, atau yang lainnya gitu kan, seperti itu. Dia mempunyai karakter itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the circle. Ini seseorang ini, dia ini seseorang yang sudah ada di circle kalian ya. Sudah ada dalam hubungan dengan kalian mungkin ya. Ini mungkin istilahnya kayak pasangan kalian mungkin ya. Pasangan yang belum menikah di kalian gitu ya. Yang pasti ini kalian sudah kenal dengan seseorang ini. Dia ini sudah ada di circle-nya Leo gitu ya. Itu yang, atau mungkin ini pasangan kalian tapi belum resmi menjadi pasangan atau menjadi calon suami atau istri, mungkin belum nyampe ke sana gitu. Tetapi di sini dianya ini sudah ada di circle kalian ya. Orangnya seperti itu. Dan karakternya dia di sini dia seseorang yang baik ke orang-orang terdekat, yang istilahnya apa ya, disukai banyak teman gitu ya. Mempunyai banyak teman mungkin seperti itu gitu ya. Di lingkungan pertemanan dianya itu dia dipandang orang, dia dilihat orang seseorang yang memberikan apa ya, kebaikan-kebaikan dengan teman-teman gitu ya. Teman-teman itu ngelihat dianya ini sosok yang hangat, sosok yang apa namanya, yang melindungi temennya, sosok yang sayang ke teman-temannya gitu ya. Sosok yang banyak teman yang dekat dengan dianya gitu ya. Itu karena dia hangat dengan di pertemanan gitu ya, di pertemanan dianya gitu. Meskipun dia introvert, tapi kalau dia ada waktu dia keluar gitu ya, ada kalanya dia keluar bergabung dengan teman-teman, ini dianya memberikan kehangatan ke teman-temannya gitu ya, memberikan rasa apa, rasa dekat dengan teman-teman, dan teman-temannya pun juga suka dengan keberadaan dia gitu, seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada owl. Ini insting, intuisi, feelingnya dia kuat di sini, seseorang ini ya. Itu. Dan dia seseorang yang cerdas di sini. Dia pintar mengelola kecerdasan emosi, kecerdasan emosional ya, itu, atau kecerdasan pikiran bisa juga. Yang pasti dia bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan gitu ya. Dia cerdasnya di situ. Dan kalau ada permasalahan hidup atau baik dari dianya sendiri atau ke orang lain, atau
istilahnya permasalahan-permasalahan yang mungkin datang dari orang lain, dia lebih ke bisa menyelesaikan gitu ya. Itu dia bisa menyelesaikan dengan tepat guna gitu, seperti itu. Jadi lebih ke bisa cerdas dalam mengelola atau dalam memproses kehidupan dianya sendiri terutama ya, minimal, dan mungkin bisa sebagai tempat tempat mendengar ya, istilahnya sebagai tempat curhat gitu, dari teman-temannya atau dari orang lain gitu ya, orangnya seperti itu. Karena dengan insting intuisi, feeling, dan kecerdasan kuat ini, dia seseorang yang penuh dengan kepeduliannya. Dia orangnya peduli, ada empatinya ya, orangnya simpatik gitu ya. Itu kepeduliannya tinggi ke orang lain gitu ya, seperti itu. Dan suka otomatis dengan kepedulian ini dia akan memberikan kebermanfaatan ke orang lain ya, membantu, menolong, peduli ke orang lain, peduli ke orang yang membutuhkan. Itu dia orang yang seperti itu gitu ya. Itu mungkin kayak istilahnya seseorang yang nggak tegaan, mungkin seperti itu ya, suka menolong orang lain gitu. Jadi orangnya seperti itu ya, mempunyai insting, intuisi, feelingnya kuat gitu. Jadi dianya penuh dengan kepedulian ke orang lain gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Dia ini seseorang yang LDR dengan kalian ya, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara dia. Ya, itu hubungan kalian ini hubungan yang LDR di sini. Ya, dan dia ingin untuk hubungan kedepannya ini ada progres ke depan ya, ada progres atau tindakan ke depan, lebih adanya kemajuan di hubungan, mungkin seperti itu ya, ingin adanya pergerakan ke depan di hubungan dengan Leo gitu, orangnya seperti itu. Jadi karena dia LDR, otomatis dia akan datang di akhir tahun 2022 ini ya, menginginkan untuk hubungan dengan kalian ini ada progres ke depan lebih serius mungkin ya, seperti itu ya. Itu jadi dia akan datang di dalam waktu 3 bulan ke depan atau di akhir tahun 2022 gitu ya, seperti itu. Dan dia di sini kalau dari karakter ini dia suka orang yang suka menjelajah dunia gitu ya, orang yang suka merantau gitu ya, orang yang istilahnya suka akan dunia luar yang belum pernah dia lihat gitu ya, seperti itu. Dunia luar di sini dunia yang positif ya, istilahnya merantau, mencari. Merantau itu kan tujuannya banyak ya, macam-macam gitu. Jadi ada yang merantau untuk pendidikan, merantau untuk karir gitu kan, merantau untuk bisnis ya, merantau untuk mencari pengalaman, mungkin seperti itu ya, pengalaman yang positif kan, seperti itu ya, merantau untuk adventure, mungkin seperti itu ya, istilahnya mungkin dia suka akan dunia yang indah di luaran sana gitu ya, istilahnya suka akan rekreasi gitu, seperti itu ya. Itu jadi dia mempunyai karakter yang seperti itu ya. Itu yang pasti di sini kalian hubungannya LDR dengan seseorang ini ya, dan dia suka akan hal-hal yang menantang gitu, suka akan tindakan. Otomatis kan dia ini seseorang yang berani ya, berani karena ingin adanya kemajuan-kemajuan ke depan di kehidupan dianya, dan dia istilahnya kalau memang sudah kayak ditantang ya, dia sudah benar-benar diinginkan ya, seseorang yang diinginkan, seseorang yang diharapkan Leo ya, dia akan datang gitu, seperti itu, kayak tertantang dengan sendirinya gitu ya. Itu, dan dengan energi ini malah justru dia mempunyai
tujuan ke depan yang lebih baik, lebih ada kemajuan di dianya, ada progres ke depan lebih baik gitu ya. Itu orangnya mempunyai karakter yang seperti itu. Dan kemudian di sini ada the anchor. Ini mungkin di karir dia sudah mapan kali ya orangnya gitu. Di karir apapun itu karirnya ya, mungkin di bisnis usaha atau karir kepemerintahan atau karir apapun itu dia sudah mapan, sudah karirnya sudah bisa dipegang gitu ya, orangnya seperti itu. Jadi lebih ke dia istilahnya seseorang yang kalau di sini dihubungkan dengan akan datang ke Leonya ya, dia akan mewujudkan tujuan dia untuk memberikan hubungan yang lebih bisa dipegang ya, lebih bisa kuat di hubungan kalian gitu, lebih bisa menguatkan hubungan kalian lah ya, lebih bisa memberikan keseriusan dalam hubungan agar hubungan kalian lebih kuat gitu, seperti itu. Bisa hubungan yang bisa dipegang lah, bisa kuat untuk dia pegang selama-lamanya gitu ya, intinya seperti itu gitu sih. Dan di sini mungkin karena ini ada rantai juga ya, mungkin dia akan mengikat Leo ya, untuk ke hubungan yang lebih kuat lagi gitu ya. Mungkin dia menginginkan untuk adanya tujuan ke depan ya, istilahnya ikatan di hubungan asmara itu kan pada akhirnya akan ada pernikahan gitu ya. Itu kalau sudah menikah itu kan ada ikatan di situ ya, ikatan berdua ya, kemudian ikatan dengan Tuhan, kan ada janji-janji ke Tuhan juga di situ kan gitu. Jadi ada ikatan tersendiri di hubungan kalian gitu kan. Itu jadi dia akan datang untuk memberikan ikatan itu ya, ikatan rantai, ikatan pernikahan gitulah ya. Ikatan pernikahan yang memang istilahnya di sini lebih ke ikatan antara Leo dengan dia dan dengan Tuhan gitu ya. Itu agar lebih kuat dalam hubungan gitu kan, seperti itu ya. Gitu. Jadi dia akan memperkuat ikatan hubungan kalian, itu lebih kuat lagi hubungan kalian, yang otomatis akan menuju ke pernikahan kan ya, energi yang seperti ini gitu. Itu ya. Dan kalau dia sudah mempunyai tujuan di sini, tujuan itu akan dia pegang, akan dia buktikan gitu ya. Tujuan itu akan dia benar-benar tunjukkan bahwa ini loh saya gitu, yang nggak main-main gitu ya. Ini loh saya yang memang benar-benar ingin memberikan suatu ikatan yang kuat dalam hubungan gitu ya, seperti itu sih. Ikatan pernikahan mungkin seperti itu ya. Itu. Dan di sini orangnya juga cerdas juga ya dalam berpikir juga di sini gitu. Ini ada burung elang itu spiritnya itu menandakan bahwa dia ini seseorang yang cerdas ya, seseorang yang cerdas di sini, dari IQ-nya juga gitu ya, itu dan kuat orangnya gitu ya. Burung elang itu kan terbang di atas laut, itu sepanjang laut pun dia bisa gitu kan, seperti itu ya. Jadi dia orangnya kuat di sini gitu sih. Ya itu mungkin orangnya yang suka akan air atau dari elemen air ya, itu atau mungkin dekat dengan pantai ya, atau suka akan pantai, atau mungkin kalian karena ini LDR ya, mungkin kalian dibatasi dengan laut gitu ya, seperti itu. Di hubungan kalian seperti itu ya, itu karakter dia seperti itulah ya. Itu sih, karena ini saya garis besar energi dan karakter ini jadi satu, jadi semoga kalian nggak
nggak bingung ya mengikuti readingan saya ini gitu. Seseorang mempunyai energi dan karakter seperti itu gitu ya. Dan kemudian di sini ada clover ya, clover di sini. Dia ngerasa ada keberuntungan di hubungan dengan Leonya gitu ya. Makanya dia akan datang mewujudkan tekad bulatnya dia untuk memberikan ikatan hubungan ya, ikatan pernikahan mungkin seperti itu, karena dia ngerasa bahwa dia datang ke Leo ini memberikan suatu hubungan yang memang saat inilah dia mendapatkan keberuntungan atau keajaiban di hubungan asmara gitu ya. Itu istilahnya saat yang tepat lah ya, saat yang tepat untuk memang dia datang ke Leonya di akhir tahun 2022 gitu, seperti itu ya. Ada perasaan keberuntungan dan keajaiban di energinya dia bertemu dengan Leo atau berhubungan dengan Leo ya. Dia mempunyai karakter seperti itu dan orangnya penuh dengan cinta di sini gitu ya. Itu. Dan karena di sini kalian sudah ada di circle, jadi kalian ini sudah sama-sama saling kenal, saling tahu mendalam gitu kan, istilahnya sudah kenal seluk-beluk di kalian masing-masing gitu ya, seperti itu. Dan kalian menginginkan adanya ikatan yang kuat dalam hubungan asmara di sini gitu ya. Ya otomatis Leo juga ngerasa bahwa kenal dengan sosok ini, kenal dengan seseorang ini, ngerasa ada keberuntungan dan keajaiban juga gitu, yang seperti apa yang dia rasakan gitu ya. Dia mempunyai apa ya, rasa bahwa kenal dengan Leo juga ini adalah suatu keberuntungan dan keajaiban di dianya di hubungan asmara ini, di hubungan cinta ini gitu. Dan di sini kalian sama-sama saling cinta kalau saya lihat ya dengan clover ini gitu ya. Itu. Dan ada di kehidupan dia ini mungkin penuh dengan keberuntungan tersendiri atau keajaiban tersendiri gitu ya. Gitu. Jadi ada energi itu, energi keajaiban dan keberuntungan di dia gitu. Dan dengan energi keberuntungan dan kehidupan dianya ini, dia mempunyai karakter yang banyak bersyukur ya. Istilahnya orangnya ini kayak apa ya, ngerasa bersyukur gitu ya, penuh dengan rasa syukur orangnya seperti itu ya, apapun yang dia dapatkan gitu, seperti itu ya. Itu jadi dia ngerasa kenal dengan Leonya ya, di sini dia ngerasa banyak bersyukur gitu, makanya seperti itu. Dengan banyak bersyukur itu justru akan memancing inner beauty yang lebih kuat lagi di auranya ya, lebih baik gitu. Dengan kepedulian dianya juga gitu kan, itu dengan banyaknya bersyukur ini justru akan memudahkan segala urusan di dia gitu ya. Dia ngerasa itu sih. Itu. Dan di sini dia akan datang ke Leonya untuk memperkuat hubungannya seperti itu, terutama di hubungan cinta di sini ya. Itu sih karakternya seperti itu ya, dan energinya seperti itu ya. Semoga Leo paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Ini seseorang yang akan datang ke Leo. Itu kalau ini resonate ya ini readingan untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya ya, seperti itu ya gitu. Dan entah ini berhubungan dengan hubungan asmara dengan kalian nih, seseorang yang akan datang di akhir tahun, atau mungkin bukan di hubungan asmara, kalian sesuaikan aja kalau memang kalian nggak fokus di hubungan asmara ya. Dan mungkin ada seseorang yang mempunyai karakter seperti ini datang ke kalian, tujuannya seperti apa, kalau bukan asmara kalian sesuaikan di sini ya. Itu seperti itu sih. Kalau saya reading ya
Otomatis di sini seseorang yang akan datang ke Leo ya hubungannya dengan hubungan asmara gitu ya. Tapi kalau enggak untuk kalian, kalian sesuaikan sendiri gitu ya kalau memang resonate-nya itu. Oke. Afirmasikan aja, aminkan aja kalau kalian memang menginginkan seseorang ini datang di akhir tahun 2022 ya. Itu agar menjadi nyata gitu ya, karena ini hanya prediksi, jadi harus ada usaha dan doa di kalian kan gitu ya, seperti itu. Semuanya serahkan kepada Tuhan gitu kan, itu. Oke, saya rasa cukup Leo, kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.